Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga keadaannya baik-baik saja ya. Ya, hari ini Ibu akan mereview pelajaran kita PKWU di semester 2 ini untuk persiapan PAT. Yang pertama, materinya adalah tentang rencana usaha. Kita sudah membuat rencana usaha. Jadi pasti kalian sudah tahu apa aja isi yang ada di dalam rencana usaha. Oke, yang pertama kita bahas dulu, ini tuh yang Ibu bahas adalah yang sering banget akan keluar di PAT ya, di ulangan-ulangan ini selalu ada ini tentang karakteristik bahan baik nabati maupun hewani. Karena materi kita sedang hewani, maka kita bahas lebih detail ke hewani ya. Yang pertama, bahan pangan hewani mempunyai daya simpan yang jauh lebih pendek daripada bahan pangan nabati bila dalam keadaan segar, ya, kecuali telur. Itu karena telur perkecualian. Ya. Jadi dalam keadaan segar, tanpa adanya proses pengawetan, bahan pangan hewani itu lebih tidak tahan lama. Ya, karena kalau dia didiamkan saja, kalau sayuran didiamkan saja dalam keadaan mentah, maka nggak masalah, paling layu begitu. Tapi kalau hewani, itu langsung dia bakteri akan banyak yang masuk ke dalam hewani tersebut. Ya, contohnya daging dibiarkan terbuka, begitu, atau ayam yang sudah dikulitin dibiarkan terbuka, maka dia cepat membusuk. Bahan pangan hewani bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari luar. Kan kalau nabati itu kan lebih keras ya kulitnya ya, misalkan ini nih, ada gambar di sini tuh ada timun gitu. Dia mempunyai lapisan kulit luar, itu selama dia tidak lubang, tidak luka, maka dia tidak akan termasukin bakteri ya. Nah, tapi kalau hewani karena dia ini misalkan daging sapi mentah begitu ya, itu kan sifatnya lembek dan lunak sehingga mudah dimasukin oleh bakteri. Karakteristik masing-masing bahan pangan hewani sangat spesifik sehingga tidak bisa digeneralisasi ya. Sifat daging sangatlah berbeda dengan sifat telur. Pada bahan pangan hewani, lemak pada daging terletak pada jaringan lemak, pada susu terletak pada globula-globula lemak, dan pada telur terletak pada kuning telur. Jadinya nggak bisa digeneralisasi, maksudnya nggak bisa disamakan. Ya, contohnya nih, perlakuan antara telur dan daging gitu. Kalau telur mah dibiarkan aja nggak masalah, kalau daging nggak bisa ya di luar gitu. Terus kalau daging dia disimpannya di freezer. Nah, sedangkan di telur nggak bisa disimpan di freezer gitu. Ya, itu artinya tidak bisa digeneralisasi. Nah, kalau nabati itu bisa digeneralisasi. Contohnya aja misalkan timun dan bayam. Dua-duanya dibiarkan di luar terbuka nggak masalah. Dua-duanya penyimpanannya di kulkas yang bawah, bukan yang freezer. Nah, seperti itu. Berarti digeneralisasi, sifat pada umumnya itu sama begitu. Bahan pangan hewani pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Ya. Nah, terus ada lagi satu nih. Tadi kan ini kan dalam keadaan segar ya. Bahan pangan hewani kalau dalam keadaan disimpan di freezer itu jauh lebih tahan lama dibanding dengan bahan pangan nabati. Jadi kebalikannya. Kalau dia mengalami proses pengawetan, maka bahan pangan hewani itu jauh lebih bisa tahan lama dibanding dengan bahan pangan nabati. Oke, lanjut sekarang. Pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Prinsip pengawetan ya, yang dilakukan itu menggunakan suhu tinggi. Suhu tinggi itu bisa dijemur, bisa dipanaskan, di kompor, di oven, begitu. Itu namanya suhu tinggi. Ya. Kemudian yang suhu rendah berarti di kulkas, ya. Itu di freezer gitu ya, dan juga pendinginan untuk telur. Dengan iradiasi, nah iradiasi ini menerapkan gelombang elektromagnetik ya, bertujuan mengurangi kehilangan akibat kerusakan dan pembusukan, serta membasmi mikroba dan organisme lain yang menimbulkan penyakit terbawa oleh makanan. Yang keempat adalah pengawetan dengan bahan kimiawi ya. Dengan bahan kimiawi itu ada macam-macam ya bahan kimiawi itu, ada bahan kimiawi alami,
dan bahan kimiawi buatan. Bahan kimiawi alami itu ada gula, garam, dan asam. Ada juga dari tumbuh-tumbuhan seperti kunyit, kemudian kayu manis dan sebagainya ya. Itu tuh bisa digunakan sebagai pengawet. Jeruk ya, jeruk kayak gitu ya. Nah, sedangkan yang dari bahan kimiawi buatan itu ada natrium benzoat, ada apalagi ya namanya, pokoknya yang dari itu ya, dari kalsium nitrit ya kalau nggak salah itu ya, itu dari bahan kimiawi buatan. Jenis pengawet alami ini di sini tuh ada garam, ya, ada cuka, ada gula, ada lemon ya, kemudian ada minyak. Ini adalah bahan pengawet yang alami. Kenapa? Karena ternyata ini kita baca ya semuanya ya. Kalau garam itu mampu menyerap air gitu. Jadi si mikroorganisme itu kan dia tidak bisa hidup di dalam keadaan kering ya. Dia tuh maunya tuh keadaannya tuh lembab gitu. Jadi tidak bisa dia. Ya. Kemudian cuka itu juga begitu ya. Mengandung asam asetat yang tinggi itu ternyata bisa membunuh mikroba pembusuk gitu. Kemudian gula juga seperti itu, menyerap kelebihan air, mencegah pertumbuhan bakteri. Terus jeruk juga begitu, jeruk itu dapat membunuh mikroorganisme perusak gizi makanan gitu ya. Minyak juga begitu, minyak itu jelas ya kalau misalkan di hubungannya sama minyak berarti digoreng dong. Nah digoreng itu kan pemanasan ya, berarti mikroorganismenya mati dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Oke, sekarang kita ke rencana usahanya sendiri. Nah, rencana usaha itu ada pernyataan tertulis yang berisi maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah usaha gitu. Jadi, sebelum kita melakukan usaha, maka kita melakukan sebuah rencana gitu. Di dalam rencana usaha itu isinya apa aja nih? Isinya ada 7 ya. Yang pertama adalah visi misi usaha. Visi itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Jadi kamu di goalnya itu pengen apaan sih begitu. Sedangkan misi adalah cara untuk mewujudkan misi. Jadi sebelum kamu punya usaha, kamu harus punya dulu goalnya apa. Oh goalnya itu aku pingin makanan yang aku jual ini laku. Misalkan, ya seperti itu. Terus atau memperkenalkan produkku ini ke semua kalangan. Nah itu goal yang ingin dicapai. Nah misinya adalah bagaimana usahaku ke sana gitu. Oh, berarti nanti dengan cara dipasarkan via online kayak gitu atau bagaimana bagaimana. Nah, seperti itu. Itu pokoknya namanya cara mewujudkan visi. Yang kedua adalah deskripsi usaha. Nah, di dalam deskripsi usaha ini berisi gambaran singkat tentang usaha kita gitu. Jadi gambaran singkat. Kalau kamu misalkan jualan ayam geprek ya, kamu menjelaskan bahwa ini adalah di bidang kuliner gitu. Jualan ayam di mana ayam itu digoreng ya, ditepungin, digoreng, kemudian nanti ada topping apa kek ya, kemudian ada itu gambaran singkatnya seperti itu. Bisa kamu jelaskan juga lokasinya di mana, terus siapa yang nanti yang mengelola dan sebagainya. Itu pokoknya deskripsi singkat tentang atau gambaran singkat tentang usahamu. Nah, alasan pemilihan usaha ini di sini kalian harus menyebutkan bagian unik di dalam usahamu gitu. Misalkan, kenapa kok aku jualan ini gitu? Misalkan ayam geprek, kenapa kok ayam geprek? Secara jualan ayam geprek udah banyak di sana. Oh, ini beda. Keunikannya itu apa? Oh, nanti tuh di dalam ayamnya itu ada rasa-rasa misalkan. Oh, ayam ada rasa lada hitam. Ayamnya itu ada rasa keju, ayam. Nah, seperti itu. Sebutkan keunikan dari usahamu. Kemudian, analisis pasar. Ini berisi 4P. Produk, place, price, dan promotion. Jadi kamu menjelaskan produknya ini secara singkat seperti apa, ya. Misalnya produk ayam geprek ini nanti akan dijual ya, jadi ayam itu akan dipotong menjadi beberapa bagian ya. Kemudian akan ditepungin dan akan dijualnya itu satu paket dengan nasi. Nah, seperti itulah ya. Pokoknya jelaskan secara singkat tentang produkmu.
Kemudian place adalah tempat, berarti lokasi di mana kamu mau bikin ayamnya atau ya pabriknya begitu ya, industrinya di mana, kemudian mau jualnya di mana begitu. Terus price berarti harga. Nah, harganya itu bisa kamu sebutkan. Misalnya ayam dijual dalam satuan maupun dalam paket gitu dengan nasi dan sebagainya. Dimana satu ayam itu kalau ayam doang dijual sekian, kalau dengan paket dengan nasi maka dijual sekian. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah analisis operasional. Analisis operasional ini berisi tentang cara kalian membuat produk gitu. Jadi ada alat, bahan, dan cara pembuatan. Analisis keuangan berisi perhitungan dana yang kamu butuhkan dan perkiraan hasil yang ingin didapat gitu. Jadi modal yang berapa kamu tuliskan. Oh, dalam satu kali proses produksi itu membutuhkan 10 ayam. Per ayamnya harganya sekian, misalkan. Berarti butuh sekian. Seperti itu ya, dan seterusnya. Butuh tepung, berapa, kemudian biaya tenaga kerja, kemudian biaya apalagi. Oke, diperkirakan kebutuhannya sekian. Kemudian dijual sekian, berarti keuntungannya, perkiraannya sekian. Seperti itu. Yang terakhir adalah analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini berisi tentang kalian menjelaskan apa faktor internal dari usahamu, yaitu kekuatannya apa, kelemahannya apa, kalian jelaskan. Kemudian dari faktor eksternalnya, itu peluangnya seperti apa, dan juga ancamannya seperti apa. Nah, analisis SWOT dikatakan berhasil manakala dari faktor internal itu kekurangannya atau kelemahannya dapat tertutupi oleh kelebihannya, gitu. Atau dapat menarik kekurangannya itu menjadi sebuah kelebihan. Kan kita udah tahu nih, oh kelemahannya di sini. Ya berarti kita hilangkan dong kelemahannya. Nah, itu kita dikatakan bahwa usaha kita itu berhasil dari faktor internal. Sedangkan dari faktor eksternalnya dikatakan berhasil manakala ancamannya tadi bisa kita ubah menjadi sebuah peluang usaha ya. Contohnya kita bikin usaha di daerah yang banyak preman gitu. Itu kan ancaman banget ya. Nah, akhirnya kita mikir, oh kenapa nggak premannya kita rangkul aja? Kita ajak ngobrol, lu daripada kerja nggak jelas begini, mendingan ikut aku aja, nanti kita bagi hasil. Kamu jaga tokoku, sekalian parkirnya ya, nanti hasil parkir itu kita bagi 2. Nah, itu kan berarti kan peluang usaha ya. Jadi kita dapat tambahan, si premannya juga akhirnya tidak membahayakan, begitu. Ya, seperti itu. Itu adalah tentang rencana usaha. Berikutnya tentang biaya usaha dan biaya produksi. Ya, pengertian biaya usaha adalah biaya yang terkait dengan menjalankan, mengelola bisnis termasuk dalam mengoperasikan perangkat mesin dan peralatan. Ini pokoknya kalau biaya usaha itu semua biaya yang digunakan untuk mengelola usaha. Nah, di dalam mengelola usaha bedain dengan produksi ya. Kalau mengelola usaha, kalau usaha berarti itu semua bidang gitu. Jadi ada bidang produksinya, ada bidang pemasarannya, ada bidang sumber daya manusianya dan sebagainya ya. Itu bagaimana jadi biayanya untuk semua gitu ya. Nah, biaya ini ada sumber daya dalam organisasi untuk mempertahankan proses bisnis. Jadi ini tuh digunakan untuk mempertahankan proses bisnis karena yang dilihat adalah biaya dari semua bagian ya di dalam sebuah usaha tersebut yang dikeluarkan gitu. Oke. Ya. Mengapa biaya operasional penting? Karena keuntungan sebuah usaha secara umum dapat dilihat dari semakin rendah biaya operasional perusahaan. Jadi kalau biaya operasionalnya perusahaan itu semakin kecil, maka dikatakan bahwa sebuah usaha secara umum itu udah untung gitu, ya. Jadi jangan sampai pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Oke. Apa yang termasuk biaya usaha? Nah, ini dia. Yang termasuk biaya usaha itu langsung saja ya. Ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap itu biaya yang dikeluarkan setiap bulannya itu sama. Contohnya adalah sewa gedung nih, Ibu yang gampang aja.
sewa gedung. Kalau misalkan kita menyewa gedung selama 1 tahun itu 12 juta nih. Berarti dibagi banyaknya bulan ya, dibagi 12, berarti setiap bulan itu 1 juta. Kan sama terus tuh, 1 juta terus. Nah, itu namanya biaya tetap. Ya. Kemudian biaya variabel atau biaya tidak tetap atau variable cost. Itu adalah biaya yang dikeluarkan tiap bulannya itu berbeda-beda gitu. Ya, disesuaikan dengan hasil produksi. Contohnya adalah biaya bahan baku, ya kan? Bisa jadi cabai hari ini harganya 60.000 sekilo, besok bisa 100.000, besoknya lagi bisa 120.000 dan sebagainya. Itu namanya berubah-ubah, ya. Nah, total cost atau biaya total itu adalah penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. Jadi biaya tetap dan biaya variabel itu kita gabung namanya menjadi total cost. Terus biaya rata-rata. Kalau biaya rata-rata itu biaya yang dikeluarkan tiap bulan ya. Jadi selama 1 tahun dibagi 12. Jadi rata-ratanya per bulan itu berapa begitu. Ya. Terus yang terakhir adalah marginal cost. Marginal cost ini disebut dengan biaya tambahan. Ya. Kenapa? Ya karena ada tambahan produksi. Contohnya, misalkan bulan Januari itu biaya produksi yang dihasilkan itu 100. Februari 100, Maret 100. Nah, bulan April karena mendekati mau lebaran, maka produksinya itu ditambahin jadi 150 gitu. Berarti biaya yang untuk 50 produk tambahan tadi disebut dengan biaya marginal. Gitu. Ya. Jadi dia muncul pada saat ada tambahan produksi begitu. Dan tambahannya itu yang disebut dengan biaya. Biaya untuk tambahannya disebut dengan biaya marginal. Apa itu biaya produksi? Nah, biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk proses produksi. Bedakan ya, kalau biaya usaha berarti hubungannya sama semua. Gitu. Kalau produksi, ya untuk produksi saja, gitu, untuk membuat produk. Gitu. Ya, biaya tersebut meliputi, nah, biaya produksi itu kalau tadi biaya usaha tadi ada 5 ya, kalau biaya produksi itu ada 3, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Ya, gitu. Biaya bahan baku langsung itu adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat produk. Kalau misalnya kita ayam geprek, ya sudah, beli ayamnya, beli tepungnya, minyaknya, bumbu-bumbunya, begitu. Gitu ya, itu langsung untuk proses produksi gitu. Berarti yang tadi itu ada biaya tidak langsung dong yang untuk apa tuh namanya yang tidak langsung itu contohnya untuk apa bahan baku tidak langsung itu contohnya ya sudah beli teh, kopi, kemudian kertas, apa yang pokoknya digunakan untuk mengelola usaha gitu. Ya. Tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang langsung menjalani proses produksi. Ya pekerjanya yang bikin ayam geprek gitu. Itu namanya tenaga kerja langsung gitu. Sedangkan biaya overhead itu adalah biaya lain-lain gitu ya. Biaya lain-lain itu apa? Ya sudah biaya lain-lain yang digunakan untuk proses produksi misalnya. Oh, transport yang digunakan untuk beli bahan baku kayak gitu. Ya. Kemudian biaya listrik, kemudian biaya air, itu ya, itu namanya biaya overhead. Ini sekarang tuh ada contoh perhitungan. Perusahaan nugget memproduksi nugget ayam dengan berbagai rasa, sedang memperhitungkan biaya produksinya dari total produksi 1 bulan. Jadi 1 bulan ya ini. Biaya bahan baku langsung sebesar 5 juta dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 6 juta. Sedangkan biaya overhead pabrik sebesar 2 juta. Jumlah barang yang telah diproduksi adalah sebanyak 200 bungkus. Berapakah biaya produksi nugget per bungkus? Ya, nih. Diketahui biaya bahan baku langsung itu 5 juta tenaga ya. Oke. Berarti berapakah biaya produksi nugget per bungkus? Ya. Per bungkusnya berarti biaya bahan baku langsung tambah tenaga kerja langsung tambah overhead ini kita jumlah dibagi dengan ini jumlah unit yang diproduksi atau jumlah bungkus yang diproduksi itu ada berapa.
gitu. Berarti kalau ini kan 7 ditambah 6, berarti 13 ya, dibagi 1000, berarti satu bungkusnya itu biaya produksinya, satu bungkusnya adalah 13.000 ya, 13.000 begitu. Ya. Terus Bu, apa bedanya nih biaya produksi dengan HPP? Nah, biasanya kalau HPP itu ada biaya sebenarnya sama ya, sebenarnya bisa jadi sama gitu. Bisa jadi dia ada tambahan-tambahan misalkan penyusutan alat ya, kayak gitu-gitu gitu. Tapi kalau misalnya tidak dimasukkan ya sudah ini saja gitu ya. Di dalam soal misalkan tidak ada penyusutan alat dan sebagainya, ya sudah berarti pakai yang ini aja. Biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Oke. Proses produksi pengawetan bahan pangan hewani. Sekarang proses produksinya. Oke. Tujuan pengolahan bahan pangan ya. Pertama, meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan. Ini jelas ya. Itu yang meningkatkan kualitas. Kalau kita makan daging sapi, biasa kan mana enak ya. Gitu ya. Mana enak gitu. Nah, ini makanya dimasak. Jadi supaya dia jadi lebih enak, dibumbuin begitu. Terus sama memperpanjang masa simpan agar makanan mudah dicerna oleh tubuh kita ya. Jadi kalau kita makan daging mentah itu jauh lebih susah daripada yang misalkan sudah dibikin jadi nugget ya, udah dimasak jadi empuk begitu. Memperbaiki aroma, warna, bentuk, tekstur dari bahan makanan, jelas ya. Meningkatkan gizi makanan, jelas. Kalau mentah kan banyak sekali bakteri ya yang kita nggak ngerti. Membebaskan makanan dari jasad renik, bahan membahayakan kesehatan. Nah, ini juga ya. Jadi kalau dimasak itu paling enggak ada bahan-bahan tambahannya ya, pengawet dan sebagainya itu bisa agak luntur gitu lah ya. Oke, sekarang ini ya. Jadi ini adalah sebentar. Ini adalah tadi nggak bisa ke itu ya. Ya sudah. Jadi tadi adalah yang disebutkan tadi adalah proses pengawetan itu ya. Ada dry heat, ada moist heat. Kalau dry heat itu terdiri dari baking, roasting, grilling ya. Baking itu di oven, roasted ya, roasted itu dimasak di oven dengan cara diputar begitu. Kemudian grilling itu jadi dia di atas bara api langsung gitu ya. Jadi barbecue, sate begitu. Ya. Kemudian moist heat. Moist heat itu ada boiling. Boiling itu yang yang dry heat itu ada juga tadi itu deep frying sama shallow frying. Kalau shallow frying itu berarti apa namanya minyaknya dikit ya, kalau yang deep frying minyaknya banyak gitu. Nah, kalau yang moist heat itu ada satu boiling. Boiling itu memasak di mana airnya banyak, mendidih gitu ya. Makanan itu jadi empuk sempurna gitu. Tetapi kekurangannya dia akan apa tuh namanya, sari-sari makanannya larut dalam air gitu. Ya, tapi bakterinya mati semuanya itu ya, gitu. Jadi gizinya hilang. Yang kedua ada poaching. Poaching itu merebus, memasak apa itu telur ya, masak telur begitu. Kemudian ada steaming. Steaming itu mengukus ya. Kemudian ada stewing ya. Stewing itu kayak menggulai. Ada braising. Braising itu seperti menumis gitu ya. Jadi ditumis ada airnya dikit begitu. Kemudian ada blanching. Blanching itu yaitu dia itu masak permulaan di mana kayak kita masak brokoli ya, airnya mendidih, dimasukkan sebentar terus langsung diangkat lagi, begitu aja ya. Seperti itu ya. Ada pasteurisasi. Kalau pasteurisasi itu berarti dia dipanaskan tidak sampai 100 derajat Celcius gitu. Oke, sekarang kita ke pemasaran langsung. Pemasaran langsung itu adalah pemasaran yang tanpa perantara. Jadi
bertatap muka langsung dengan atau berkomunikasi langsung dengan pembeli dengan penjual. Ya. Faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah cara pemasarannya. Ya. Faktor yang mempengaruhi pemasaran langsung itu pemasarannya. Cara pemasarannya. Caranya ada apa? Ada tatap muka ya, ada telemarketing, direct mail, seperti itu ya, banyak nanti dibahas berikutnya. Yang kedua adalah pemilihan target market. Ya, target market itu ya kita itu lihat dulu target pasarnya itu siapa gitu. Atau sasarannya itu siapa. Ya, gitu. Sebenarnya target itu Ibu sih cenderung kecapaian yang ingin dicapai ya. Misalkan mau jualan 1000 piece misalkan, nah itu capaian gitu. Tapi oke lah kalau di sini berarti kita tuh mau jualan kepada siapa gitu. Berarti menentukan promosinya. Kalau misalkan anak muda, ya berarti promosinya yang sedang in saat itu gitu. Misalnya oh ala-ala Korea gitu. Ya. Kalau orang tua berarti apa nih? Oh, cenderung tentang kesehatan gitu. Terus produk harus dekat dengan target market gitu. Artinya kita mau jualan di mana? Misalkan kita jualannya kalangan anak muda atau remaja, berarti harus dekat dengan mall, dekat dengan sekolah, begitu ya, dekat dengan target pasar. Terus cara penyampaian informasinya. Nah, cara penyampaian informasinya itu harus jelas, terukur, tetapi tidak berlebihan. Ya, gitu. Artinya ya sudah sesuai porsinya saja, jangan terlalu banyak ya orang bilang ya. Oke, sekarang di sini tuh ada jenis-jenis pemasaran langsung. Ada personal selling, ya, personal selling. Ada social media marketing, ada telemarketing, ada katalog marketing, online marketing, direct mail marketing, TV home shopping atau interaktif media ini ya, dan kios marketing. Ya. Kita bahas nih di sini personal selling itu memasarkan dengan cara bertatap muka langsung dengan calon pembeli. Nggak usah jauh-jauh deh, contohnya orang jualan nasi uduk itu kan langsung ya. Jelas-jelas langsung dia jualan. Social marketing merupakan sistem penjualan langsung yang sering digunakan. Ya, jadi pakai medsos, jadi pakai IG, pakai Facebook, pakai YouTube, TikTok, dan sebagainya. Telemarketing, nah itu berarti jarak jauh. Kita menggunakan telepon. Contohnya orang bank nelpon kita nawarin kartu kredit. Nah, itu namanya telemarketing. Katalog marketing. Ini dilakukan dengan cara mengirimkan katalog kepada calon pelanggan gitu ya, atau misalkan di tokonya terus ada katalognya begitu ya. Kalau Indomart itu suka dia ke rumah-rumah tuh ngasih beberapa lembar gitu. Online marketing ya, ini menggunakan internet dan media online ya. Gitu. Contohnya pakai Shopee, pakai Topet, Lazada, kayak gitu-gitu. Itu bisa dikatakan langsung ya, karena kita dapat chatting langsung dengan penjualnya. Direct mail, nah ini menawarkan produk dengan cara kita itu di email gitu ya. Jadi email kita tuh tiba-tiba ada penawaran apa gitu. TV home shopping kita atau interaktif media ini ya. Jadi dia jualan pakai endorse artis gitu ya. Kemudian di situ tuh ada di tertera nomor telepon yang bisa dihubungi saat itu juga gitu. Ya. Oke, terus kios marketing, sistem penjualan langsung menggunakan teknologi, yaitu menggunakan mesin penyedia produk ya. Contohnya kayak vending mesin gitu, jadi kita masukin duit, terus keluar barang, kan nggak perlu ada itu ya, tapi langsung. Manfaat pemasaran langsung bagi penjual, oke. Penjual dapat terlebih dahulu melakukan riset, ya, menganalisa, gitu. Jadi manfaatnya penjualnya itu, dia tuh bisa ngerti, oh bagaimana nih ya permintaan pasar seperti apa yang dibutuhkan pasar begitu. Ya. Terus kalau yang bagi konsumen apa? Nih, jadi ada pilihan. Dia bisa milih, oh mau jadi beli nggak ya? Oh milih produk ini kok begini, toko lain kok begini. Nah, itu. Ya, itu bagi konsumen. Nah, cara meningkatkan penjualan produk pengolahan makanan, yang pertama adalah kita lihat dari kemasannya. Harus menarik terlebih dahulu. Gitu. Kemasannya itu harus bagus, menarik, sehingga orang itu terkesan dulu gitu ya sebelum membeli.
Kemudian ada foto produknya gitu. Kalau misalnya kita mengiklankan ya harus ada foto produknya dong. Jangan hanya kata tulisannya doang ya. Daftarkan di aplikasi layanan pencarian restoran gitu. Jadi kita itu sekarang tuh udah ada ya. Kalau misalnya kita tuh mau pergi kemana gitu, browsing aja kita gitu ya. Jadi ada ini ya, restoran terdekat kayak gitu-gitu. Kerjasama dengan layanan antar makanan ya. Ini GoFood, GrabFood begitu. Menggait food influencer gitu, artinya misalkan kita tuh di YouTuber gitu ya, orang yang suka promosi gitu di YouTuber, enak banget ini makanannya, nah itu namanya food influencer, orang yang melihat, di mana tuh, oh yaudah deh ntar kalau ke Jogja mampir ke sana deh, nah itu namanya food influencer ya. Tampilkan review dan testimoni, nah ini yang biasanya mengena banget itu ini, ya ada testimoni dari orang. Sekarang evaluasi usaha, ya evaluasi usaha, ini kayaknya itu materi terakhir ya. Tujuan evaluasi usaha itu apa? Nih sebentar, ini pengertiannya. Pengertian evaluasi usaha itu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja dari suatu bisnis. Ya. Jadi dianalisa apa yang sudah kita kerjakan. Prinsipnya itu apa? Membandingkan antara rencana dengan apa yang sudah kita capai di akhir masa produksi gitu. Jadi kalau masa produksinya itu setiap hari, ya sudah. Misalkan, hari ini kita sudah produksi 100 piece. Ternyata yang rusak 3 gitu. Besok dilihat lagi. Hari kedua sudah 100 piece, yang rusak 5. Loh kok menurun terus? Makanya perlu dievaluasi gitu. Ya. Jadi setiap akhir masa produksi gitu. Jadi periodik. Terus harus samakah? Bebas ya. Bebas. Setiap usaha itu boleh menentukan kapan melakukan evaluasi usaha. Sebuah usaha sudah dikatakan berhasil manakala bisa memenuhi kewajiban membayar bunga modal, upah tenaga kerja luar, alat-alat luar yang digunakan, dan sebagainya. Kenapa kok dari luar yang disebutkan? Karena yang namanya gaji karyawan itu adalah hal wajib gitu. Yang artinya walaupun kita rugi, kita itu tetap harus membayar kewajiban kita, membayar pegawai kita gitu. Jadi itu wajib gitu. Jadi yang dikatakan usaha itu dikatakan berhasil manakala yang utang-utang di luar itu tuh bisa teratasi semua gitu ya. Yang artinya kita sudah nggak punya utang ya, kewajibannya sudah terpenuhi lah pastinya. Tujuan evaluasi usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha. Apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan hasil seperti apa yang diharapkan. Itu tujuannya. Ya. Langkah-langkah pengembangan usaha. Oke. Ya, yang pertama, menetapkan gambaran pasar hasil produksinya. Yang kedua, menciptakan saluran distribusi yang tepat. Yang ketiga, harus dapat memproduksi produk. Yang keempat, dapat mengawasi dan mengendalikan produk. Kenapa kok harus diawasi dan dikendalikan? Supaya tidak keluar dari jalur, supaya kita tidak terjadi pemborosan. Nah, itu ya. Itu jadi harus diadakan pengawasan dan pengendalian. Wirausaha dapat mencari dan memperoleh bahan baku, ya. Terus memelihara sarana prasarana. Oke. Sekarang pengembangan usaha. Nah, pengembangan usaha ini tuh ada 4 ini ya. Ada market development, ada market penetration, ada product development, dan diversifikasi gitu ya. Oke, kita bahas dulu. Harusnya yang pertama adalah market penetration gitu. Kalau market penetration itu usahanya produknya ada, pasarnya ada, jadi kita menguasai pasar gitu ya. Dengan produk yang ada kita menguasai pasar. Gimana caranya? Ya sudah, berarti produknya gimana caranya kita? Promosinya digencarin atau harganya dimiringin. Jadi kita mainnya itu partai besar. Bisa menjual besar, keuntungannya kecil-kecil. Tapi kalau kita jualnya banyak kan jadi sama aja dengan banyak begitu. Ya, itu adalah market penetration. Kalau market development berarti pasarnya yang berkembang gitu.
jadi produknya tetap. Misalnya kita tadinya jualan kerajinan kayu di Malioboro, kemudian dikembangkan pasarnya. Oke, aku jualannya sekarang tidak hanya di Malioboro aja, tetapi juga di Borobudur, juga di Prambanan, juga di mana lagi seperti itu. Jadi pasarnya yang diperluas. Atau bisa jadi, misalnya kita biasanya jualan langsung di asongan di Malioboro. Sekarang aku juga jualan di internet. Nah, itu berarti kan pasarnya dikembangkan lagi, ya. Nah, kalau product development itu produknya yang dikembangkan. Jadi produknya yang nggak hanya itu saja gitu, jadi dikembangkan. Entah dimodifikasi, entah kita membuat produk baru, begitu. Pasarnya tetap gitu. Jadi pasarnya tetap di Malioboro, tetapi jualan kita tambah banyak. Produknya itu dikembangkan, ya. Jenisnya tambah banyak gitu. Yang tadinya kita misalkan jualan patung-patung dari kayu doang, nah sekarang ditambah lagi. Apa gitu, misalkan hiasan apa dari kayu, kalung-kalung misalkan dari kayu, dan sebagainya. Terus sekarang diversifikasi. Nah, diversifikasi ini adalah hal yang tersulit di dalam pengembangan usaha, karena dia gabungan antara market development dan product development. Jadi produknya diperbarui, ya, dikembangkan, ditambah banyak atau bikin produk baru, terus pasarnya juga dikembangkan. Jadi tidak hanya di situ-situ saja, begitu. Ya, itu namanya diversifikasi. Lanjut sekarang. Sudah selesai. Oke, terima kasih Bu, sampai nggak nyadar ya. Terima kasih kalian sudah memperhatikan ini ya. Yang jelas ini adalah bahan untuk PAT ya. Oke, selamat belajar dan semoga sukses naik kelas semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.